Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang hari ini belajar tentang pengantar informasi geospasial. Ya. Jadi melanjutkan materi kita minggu kemarin, di mana kita telah belajar tentang beberapa terminologi, ya, kemudian terminologi khusus ya terkait dengan informasi geospasial dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Kemudian kita juga belajar tentang jenis-jenis informasi geospasial itu seperti apa, baik yang ID dasar maupun ID tematik. Kita sudah pelajari itu dan tidak usah khawatir. Jadi karena ini pengantar, jadi informasi-informasi yang kita sampaikan itu masih kulitnya semua untuk memberikan gambaran secara kasar gitu terkait dengan apa yang nantinya akan dipelajari di 7 semester berikutnya. Jadi nanti masing-masing bagian itu akan ada mata kuliahnya sendiri, sehingga Anda nanti tidak usah khawatir, Anda nanti akan mendalami bagian-bagian itu satu persatu gitu. Ada yang sampai 3 SKS dan ada juga yang lebih dari 3 SKS. Nah, di kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang konsep dasar data dan informasi geospasial. Jadi ini juga saya kira saya juga tidak berani masuk terlalu dalam, ya, terlalu detail tentang apa yang akan kita sampaikan di bagian ini. Jadi dengan harapan bahwa cukup Anda mengerti kira-kira apa yang akan dipelajari nantinya. Jadi sebelum saya mulai kuliah ini, saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasanuddin Habibie. Beliau sebelumnya adalah Kepala Badan Informasi Geospasial. Beliau juga dosen senior kita di Teknik Geodesi ITB. Jadi sebagian dari materi-materi yang akan saya sampaikan ini saya ambil dan beberapa bagian saya lakukan modifikasi untuk disampaikan di materi kali ini. Nah, ketika kita berbicara tentang data dan informasi geospasial, gitu, bahwa kemarin kita sudah mendapatkan definisinya sebenarnya. Spasial itu apa sih? Geospasial itu apa? Data geospasial itu apa? Kemudian informasi geospasial itu apa? Nah, secara teknis kira-kira begini definisinya. Jadi bahwa data dan informasi geospasial, kalaupun kita tidak ingin memisahkan antara data sendiri dan informasi sendiri, karena kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa batas antara data dan informasi itu relatif tidak tegas. Jadi satu pihak mungkin menganggap sudah menjadi informasi atau satu pihak lain menganggap itu masih data. Gitu. Padahal objeknya sama. Jadi kalau kita bicara tentang data dan informasi geospasial, itu definisinya sebenarnya seperti ini. Jadi semua jenis data dan informasi yang memiliki elemen lokasi. Nah, elemen lokasinya itu georeferensi, disebut sebagai georeferensi. Bahasa Inggrisnya itu adalah georeference. Jadi dia terikat dengan referensi bumi. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa spasial dan geospasial itu sebenarnya sama. Adanya geo itu menandakan bahwa lokasinya itu terikat dengan sistem koordinat bumi. Sistem koordinat bumi. Sehingga karena kita akan fokus tentang geospasial, maka semua informasinya itu adalah terikat dengan bumi atau bergeoreferensi. Yang berada di mana? Yang berada di bumi. Yang berada di bumi. Jadi ini informasi tentang bumi, data tentang bumi. Baik objeknya itu di permukaan, di bawah, atau di atas permukaan bumi. Jadi dia bisa berada persis di permukaan bumi, kayak misalkan ada toko gitu di atas tanah, gitu, ada sungai dan sebagainya itu di permukaan. Bisa juga dia di bawah, gitu. Di bawahnya ini adalah di dalam, di subsurface. Di bawah ini ada apa? Misalkan ada terowongan, ada bahan-bahan sesuatu, bahan tambang dan sebagainya di bawah permukaan bumi, atau di bawah
laut ya, di bawah air laut, permukaan laut itu banyak sekali objek di situ, dan atau di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi ini juga objek pembelajaran kita, misalkan tentang komposisi atmosfer, terutama atmosfer bawah ya, itu yang terkait dengan kita, misalkan lapisan troposferik itu seperti apa komposisinya dan sebagainya. Kemudian semua data dan informasi geospasial dia akan disebut sebagai data atau informasi geospasial jika dia memiliki 3 elemen, 3 elemen geospasial. Jadi syaratnya itu ada 3. Jadi di bahan saya sebelumnya saya sebut sebagai syaratnya hanya 2. Kalau di sini syaratnya 3. Yang 2 kemarin itu sebenarnya sama juga, satunya itu 1A 1B. Jadi untuk memudahkan selanjutnya saya akan menyebut elemen geospasial itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah lokasi. Ini sangat penting. Jadi lokasi itu bisa dia berupa koordinat gitu, atau representasi lokasi lain. Jadi tidak harus berbentuk berupa koordinat. Bisa menggunakan representasi lokasi lainnya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, elemen geospasial yang kedua itu adalah bentuk. Jadi ketika kita menyebut geospasial, itu tidak hanya lokasinya di mana, tetapi bentuknya itu apa? Nah, bentuknya itu ada 3. Jadi ini sama, pelajaran ini sama di seluruh dunia. Bentuknya 3. Yang pertama itu titik, atau disebut sebagai point, kemudian garis atau line, kemudian area yang kita sebut sebagai polygon. Gitu. Jadi biasanya nyebutnya itu point, line, dan polygon. Nah, karena ini awal kita pakai bahasa Indonesia saja, jadi titik, garis, dan area. Jadi bentuknya hanya seperti itu. Contoh misalkan Surabaya. Ketika saya berada di Surabaya dan saya memiliki peta skala 1:1000 atau skala 1:5000 misalkan, ini adalah skala besar. Maka Surabaya itu berbentuk apa? Dia berbentuk poligon atau area. Jadi ada luasannya. Dan ada sesuatu di dalamnya. Gitu. Tetapi misalkan kalau saya lihat, gitu, saya buka atlas misalkan, peta NKRI skala 1:2,5 juta misalkan. Maka Surabaya itu apakah berbentuk area? Ternyata enggak. Dia berbentuk titik, hanya titik saja. Dia hanya berbentuk titik. Di Surabaya itu tetap, tetapi ketika kita representasikan dia bisa berbentuk titik. Kemudian yang ketiga itu adalah atribut. Jadi atribut ini adalah informasi tentang karakteristik objek. Jadi sebuah informasi yang memiliki lokasi dan bentuk itu dia tidak akan menjadi informasi geospasial jika dia nggak ada atributnya. Contoh hanya ada titik tadi, yang Surabaya itu. Anda dikasih peta, kemudian hanya ada titik di situ. Nah, tidak semua orang tahu ini apa ini titik. Oh ini Surabaya. Atau ada titik misalkan, ini titiknya apa? Koordinatnya misalkan -6 atau 6 derajat lintang selatan, 112 bujur timur misalkan. Ini apa ini misalkan? Oh ternyata atributnya adalah SPBU atau pom bensin atau Indomart dan sebagainya. Itu adalah atributnya. Jadi elemen geospasial yang 2A dan B itu nggak akan lengkap jika tidak ada atributnya. Juga sebaliknya. Jadi elemen informasi geospasial itu tidak berarti jika tidak ada informasi lokasinya. Jadi saya punya misalkan data gitu, data tentang kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Timur misalkan 15%. Nah, apakah data ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan misalkan? Bisa jadi susah gitu. Karena apa? Karena datanya tidak menunjukkan informasi yang detail. Jadi beda jika misalkan 15% ini misalkan 1000 orangnya itu ada di RT 3, RW 2, Kelurahan Keputih gitu. Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Dia akan lebih mudah untuk dimengerti dan ditindaklanjuti. Gitu. Oke, ada 3 ya, ada 3 elemen geospasial tadi. Kemudian khusus untuk lokasi, lokasi ini adalah sesuatu yang menunjukkan wilayah.
yang bentuknya itu titik, garis, dan area. Ini yang menyebabkan kalau yang sebelumnya saya sebut itu syaratnya itu hanya dua, lokasi dan atribut. Karena di dalam lokasi itu ada bentuknya. Apakah dia titik representasinya, apakah dia garis, apakah dia area. Di mana? Di bumi. Baik dia di permukaan bumi, di bawah, itu, atau di dalam, atau di atas permukaan bumi. Nah, representasi lokasi ini yang perlu sekarang kita mulai pelajari nantinya. Jadi representasi dari lokasi ini macam-macam. Jadi kalau Anda belajar geografi misalkan, mungkin cukup dengan koordinat, dikasih koordinat tertentu gitu, kita sudah tahu lokasinya di mana. Baik itu koordinat lokal gitu, atau koordinat geografis maupun koordinat proyeksi. Nah, nanti istilah-istilah ini akan di dalam di mata kuliah lainnya. Ada mata kuliah yang khusus mempelajari tentang sistem koordinat. Kemudian bisa juga lokasi itu direpresentasikan sebagai dengan hal yang lain. Contoh misalkan toponim. Toponim ini adalah nama-nama objek di bumi, nama-nama rupa buminya, nama-nama objeknya. Contoh misalkan kalau Jalan Arif Rahman Hakim. Kalau kelurahan misalkan, oh ini kelurahan Keputih. Kalau sungai misalkan Ciliwung misalkan, atau Brantas, itu adalah toponimnya. Nah, kalau kita bicara misalkan tentang lokasi, cukup misalkan saya sebut Kali Brantas, maka orang sudah punya pemahaman yang sama bahwa Kali Brantas itu ada di mana, Ciliwung itu di mana, Jalan Arif Rahman Hakim itu di mana. Nah, cuman hati-hati ketika kita menggunakan toponim sebagai dasar untuk menyebutkan lokasi, karena bisa jadi nama tadi itu bisa muncul berkali-kali di tempat lain. Contoh misalkan Kediri. Jadi kalau saya nyebut Kediri, sesama orang Jawa Timur itu mengacunya Kabupaten Kediri atau Kota Kediri saja. Tapi kalau Anda ngomong dengan orang Nusa Tenggara Barat, Kediri itu di mana? Kediri itu di Lombok Barat. Ada kecamatan namanya Kediri. Bahkan Surabaya gitu. Surabaya itu kalau kita ngomong di Jawa Timur misalkan, Surabaya mana? Surabaya itu ada di Jawa Timur, ibu kotanya di Jawa Timur. Tahu nggak Anda bahwa Surabaya itu ada di sebuah kecamatan di salah satu kecamatan di Lombok Timur, bahkan ada nama Surabaya. Gitu. Sehingga khusus untuk toponim ini kita harus perhatikan kita lagi bicara dengan siapa. Apakah pemahaman kita itu sama. Gitu. Contoh nanti kalau Anda di Surabaya misalkan nyebut Sukolilo gitu, itu juga ada 2 Sukolilo di Surabaya. Ada 2 Sukolilo. Jadi belum tentu nyebut Sukolilo itu diantar ke ITS. Karena Sukolilo itu ada yang kecamatan, ada yang kalau nggak salah kelurahan satu di Kenjeran. Jadi ada 2, merujuk 2 daerah. Sehingga ini juga harus hati-hati ketika kita menggunakan toponim atau nama-nama objek di muka bumi itu sebagai representasi dari lokasi. Kemudian yang berikutnya itu kode pos misalnya. Ini juga yang saya selalu kagum dengan kode pos yang dahulu ya, sangat lama sekali dia membuat kode ya yang memudahkan kita sampai sekarang. Jadi kalau saya merujuk misalkan 60111 gitu. 60111 itu adalah kode posnya ITS karena berada di Kelurahan Keputih. 60111. 60111. Jadi kalau kita ngirim surat kemudian kode pos 60111 pasti nyampe di Kelurahan Keputih gitu. 60117 itu adalah salah satu kelurahan di sisi baratnya ITS. Nanti kalau Anda kos di daerah Gebang Putih gitu, kode posnya 60117 dan seterusnya. Jadi ini sangat menarik sebenarnya konsep kode pos ini. Kemudian selanjutnya adalah kode telepon. Jadi kalau di tataran global misalkan kode telepon ini sangat menarik gitu. Jadi bahwa misalkan kalau kita bicara dengan berbagai orang dari berbagai negara yang berbeda, misalkan kamu kode telepon internasional mana gitu. +62 orang tahu kita dari Surabaya, kita dari Indonesia gitu.
plus 81 dari mana, plus 881 dari mana, dan seterusnya. Jadi ini merujuk lokasi. Walaupun tidak detail, ya, tidak detail, tetapi untuk keperluan tertentu tidak perlu detail. Jadi ketika misalkan kita ketemu kenalan kita di Rusia, kamu dari mana? Itu nggak perlu nyebut saya dari Kelurahan Keputik, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Nggak perlu, dia nggak akan ngerti, dan informasi itu tidak akan bermanfaat ke dia. Gitu. Cukup saya sebut saya berasal dari Indonesia. Gitu. Cukup. Atau bisa jadi saya cukup nyebut saya berasal dari Asia Tenggara. Gitu. Jadi kita menyebut lokasi itu berdasarkan keperluan. Kemudian di kode telepon juga kalau kita bicara di Indonesia, itu juga ada kode telepon regional. Jadi ada kode telepon regional atau lokal. Jadi kalau kita regional itu misalkan di depan itu ada kodenya, misalkan Surabaya Raya itu 031. Jadi sesama orang Indonesia, misalkan kamu dari mana, kita nyebut 031, itu ngerti, oh dari sekitar Surabaya dan sekitarnya. Tapi kalau kita nyebut dari plus 62, itu bengong semua. Karena apa ya, semua kita plus 62 gitu. Nah, juga kode telepon lokal. Jadi kalau kita perhatikan telepon lama kita itu depannya itu sudah menunjukkan kira-kira di mana lokasinya. Misalkan kalau 031 kemudian selanjutnya itu 59 itu nggak jauh dari ITS tuh. Daerah-daerah Surabaya Timur. Kalau 031 kemudian 3 sekian itu dia daerah Surabaya Utara dan sebagainya. Jadi kita bisa menebak kira-kira lokasinya di mana. Nah, itu bisa dijadikan representasi dari penunjukan lokasi. Selanjutnya itu adalah kode khusus. Ini yang kemarin yang saya tampilkan ketika ada mata kuliah pengayaan yang diambil oleh mahasiswa semester 7 ya. Semester 7 dari berbagai jurusan di TS. Jadi tidak hanya geomatika justru tidak boleh mengambil mata kuliah itu ya. Jadi ada orang informatika, elektro, sipil, dan sebagainya mengambil mata kuliah tentang informasi geospasial tematik. Jadi kode khusus ini justru berkembang dan saat ini mulai banyak dipakai dan berkembang justru dilakukan oleh teman-teman di luar geomatika sendiri. Contoh misalkan di sini. Gambar di depan Anda ini itu ada 3 nih gambar. Ada ada yang kiri atas ini adalah taman kita, bawahnya ini kelihatan ini adalah globenya. Kemudian yang kanannya ini adalah sama geomatika persis, kiri kanan itu persis sama. Kemudian di bawahnya itu di belakang saya ini adalah gedung. Kita punya 2 gedung, ada gedung barat dan gedung timur. Ini adalah salah satu gedung gedung barat. Jadi kita bisa lihat di sini gedung barat. Nah, yang menarik di sini adalah untuk menunjukkan lokasi 3 lokasi ini, itu kita bisa menunjukkan menggunakan cara yang berbeda-beda. Yang paling umum adalah saya menggunakan koordinat gitu. Oh, koordinatnya sekian, oh saya menuju teknik geomatika. Tapi saya juga bisa menggunakan kode khusus. Misalkan di sini Google Map. Jadi kalau kita buka Google Map, kemudian saya masukkan kode khusus nih di sini. PQ 9P ditambah XP misalkan. Dia merujuk ke tempat yang sama. Jadi ini akan lebih singkat daripada kita misalkan menggunakan bintang bujur. Gitu. Bintang bujur. Jadi PQ 9P plus XP. Kamu dari mana? Saya dari PQ 9P plus XP. Nah, ini menarik seperti ini. Jadi nanti mungkin tak kasih tugas. Jadi kode khusus dari rumah masing-masing itu apa gitu. PQ 9P plus XP dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada yang menarik juga, itu menggunakan 3 kata. Jadi kombinasi 3 kata. Dan kombinasi 3 kata ini yang luar biasa itu adalah setiap 3 meter persegi, luas 3 meter persegi di permukaan bumi, dia memiliki kombinasi 3 kata yang unik. Artinya, kombinasi kata tertentu itu hanya 1 kali terjadi di dunia. Nggak akan ada yang kembar. Contohnya misalkan ini di gedung kita gitu, ukuran 3 meter persegi, ini ada kota-kota. Jadi setiap kota-kota ini dia memiliki
kombinasi 3 angka yang berbeda-beda yang menunjukkan lokasinya. Contoh misalkan gedung ini dia menggunakan 3 kombinasi ini. Jadi flamingo, vaksin, dan seterusnya. Itu adalah penggunaan kode khusus. Dan kode khusus ini juga akan berkembang sesuai dengan perkembangan di dunia informasi komunikasi. Jadi perkembangan IT itu akan mendorong perkembangan di bidang kita. Sehingga kita juga harus belajar tentang IT nantinya. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana perjalanan data gitu ya, data dan informasi geospasial sejak kita kumpulkan, kita akuisisi istilahnya, sejak dikumpulkan sampai data itu bisa dipakai untuk mengambil tindakan atau aksi. Itu kira-kira perjalanannya seperti ini. Ini disampaikan oleh CEO ya, presiden dari Esri Dunia, Pak Jack Dangermond, itu tahun 2009. Dia menyatakan bahwa data dan informasi geospasial itu kira-kira seperti ini perjalanannya. Jadi yang pertama itu, tahap pertama itu adalah kita akuisisi. Dan pekerjaan kita di Geomatika banyak di sini, akuisisi data. Yang paling banyak itu di sini, di hulu. Kita kerjaannya itu yang banyak itu adalah mengumpulkan data di lapangan dan seterusnya. Nah, ternyata setelah ini kita nggak boleh berhenti gitu. Jadi makin lama kita belajar, tidak boleh berhenti di sini. Jadi data yang kita udah kumpulkan itu selanjutnya kita olah, kemudian kita visualisasi. Jadi lakukan visualisasi dan pemetaan. Jadi dia udah di tahap kedua. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan analisis dan pemodelan. Ini misalkan buat forecasting atau peramalan. Gitu. Jadi kalau dia seperti ini, misalkan pertumbuhan kota Surabaya itu kira-kira 10 tahun ke depan itu akan seperti apa. Misalkan kita lakukan analisis dan pemodelan. Kemudian selanjutnya adalah data itu bisa kita gunakan untuk perencanaan dan desain. Kemudian kita juga gunakan untuk pengambilan keputusan dan aksi dan tindakan. Dan ujung dari semua itu adalah, ini yang penting banget, bahwa sebagai penyedia data geospasial dari hulu ya, itu kita berperan itu sebenarnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dalam berbagai sektor kehidupan. Jadi Anda begitu lulus dari sini itu bisa di mana-mana gitu. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh alumni-alumni kita. Jadi bahkan ada orang yang menganggap, oh temannya adalah belajar geomatika, sekarang kok kerja di bank. Gitu. Apakah ilmunya kepake? Gitu. Jadi ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di tentara, ada yang bekerja di di perusahaan minyak, ada yang bekerja di pemerintahan dan sebagainya. Dan itu adalah berkat dari dia belajar tentang geospasial ini. Jadi kita bisa luas menservis bidang-bidang lain untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa di dalam piramida, jadi kita akan mengenal namanya piramida, saya taruh di sini aja ya, supaya tidak mengganggu. Jadi ada namanya piramida DIKW. DIKW ini Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Nah, bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini, saya ubah jadi data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan. Jadi ini adalah urut-urutan dari dari perjalanan data. Jadi ketika kita perhatikan misalkan yang paling bawah ini dia adalah paling banyak. Jumlahnya paling banyak. Kemudian makin atas dia makin sedikit. Juga yang bawah ini dia belum bisa dipakai. Nah, yang paling atas itu dia udah aksi, udah bisa dipakai. Nah, di bidang kita itu juga kita bisa bikin tuh. Jadi ini bacanya ini dari bawah. Jadi piramida ini bacanya dari bawah, bukan dari atas. Jadi yang pertama misalkan data itu apa aja sih gitu. Data itu apa aja, dan ini yang paling banyak kita kumpulkan di Geomatika.
Jadi nanti itu geomatika itu yang diukur itu apa sih? Gitu. Yang diukur itu seperti yang di depan yang merah itu. Jadi ada namanya, saya mengukur jarak dua buah objek misalkan. Saya mengukur jarak, makanya nanti kalau Anda praktikum dan sebagainya ini diajari gitu. Kalau ada dua titik gitu, dia diukur jaraknya dengan alat ukur dan diukurnya berkali-kali karena kita tidak pernah setuju bahwa ada satu nilai yang benar. Jadi kita harus ukur berkali-kali. Gitu. Ada ukuran lebih istilahnya supaya kita mendapatkan nilai dalam tanda kutip nilai benar menurut data yang kita punya. Jadi jarak yang kita ukur. Kemudian yang kedua sudut. Nah, sudut ini juga setelah jarak kita akan belajar tentang sudut. Kemudian yang ketiga ketinggian. Jadi ini kalau yang jarak sudut sudah, Anda akan belajar nanti ketinggian. Jadi beda tinggi antara dua objek. Kemudian kedalaman. Nah, sama dengan ketinggian, kalau kedalaman ke bawah, gitu. Kalau ketinggian ke atas. Jadi biasanya kedalaman ini, misalkan kalau kita ingin survei batimetri, misalnya. Batimetri itu survei di laut untuk tahu kedalaman dasar laut. Kemudian kita akan belajar tentang mengumpulkan koordinat. Jadi sekarang beberapa alat ukur itu bisa langsung dapat koordinatnya tanpa perlu jaraknya, tanpa perlu tahu sudutnya, tanpa perlu koordinatnya, kedalaman atau ketinggian. Jadi kita bisa tahu koordinatnya langsung dengan alat ukur yang semakin canggih. Gitu. Nah, cuman karena Anda S1 tidak boleh belajar alat yang canggih di semester-semester awal. Jadi harus belajar dari yang manual dulu. Gitu. Yang canggih itu nanti di akhir-akhir dan itu lebih mudah. Gitu. Kemudian kita juga akan belajar tentang gaya berat. Gaya berat. Nah ini penting nih gaya berat ini. Kemudian kita akan belajar tentang pasut. Pasut itu pasang surut air laut. Kenapa perlu pasut? Karena kita berkepentingan dengan referensi vertikal istilahnya. Jadi kalau Anda menyebut misalkan tinggi Gunung Rinjani itu adalah 3,7 km, maka pertanyaan seorang yang belajar geomatika itu adalah diukur dari mana? Gitu. Jadi 3,7 km itu diukur dari mana? Referensinya mana? Atau misalkan Surabaya itu 2 meter DPL, 2 meter di atas permukaan air laut. Artinya dia rata-rata misalkan tingginya itu adalah 2 meter dari atas permukaan air laut rata-rata. Nah, permukaan air laut rata-rata ini kita hitung, kita ukur dengan cara pengamatan pasang surut. Nah, ini juga salah satu yang menarik juga. Jadi dulu misalkan ada mahasiswa saya yang TA itu dia ingin mengukur ini gitu. Jadi dia bermalam gitu di pantai dan seterusnya beberapa hari hanya untuk mengukurkan data pasang surut dan seterusnya. Jadi ada namanya nanti foto udara, kemudian ada namanya citra satelit dan sebagainya. Kemudian setelah data ini terkumpul, apa yang kita peroleh? Yang di atasnya kita peroleh misalkan namanya jaring kontrol koordinat, jaring kontrol tinggi, jaring kontrol gaya berat. Apa sih ini? Ini nanti ada mata kuliahnya sendiri. Kemudian kita bisa dapatkan peta dasar, peta tematik, DEM ini Digital Elevation Model, jadi model ketinggian digital, model 3D, kemudian bus data, sistem informasi geografis, BIM, Building Information Management, portal, dan seterusnya. Nah, ternyata setelah jadi informasi ini, dia harus bisa dipelajari dan bisa diajari. Ya, untuk bisa dipelajari dan diajari ini, dia harus dipaket dalam sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuannya apa? Jadi kalau kita belajar yang mau bawah-bawah ini, kita perlu set pengetahuan. Jadi ada namanya geodesi, geomatics, geografi, geoscience, geospasial ekonomi, geospasial intelligence, geostatistik, dan sebagainya. Baru kalau ini sudah di level ini, dia akan bisa menjadi kebijaksanaan atau sesuatu yang bisa dieksekusi. Dieksekusi untuk apa? Misalkan untuk pembangunan berkelanjutan, untuk pengelolaan sumber daya alam, untuk mitigasi
dan adaptasi bencana. Kemarin di IPIT kita belajar mitigasi dan adaptasi bencana. Untuk pengayaan hasanah keilmuan, untuk pertahanan dan keamanan negara, untuk pengembangan ekonomi digital, untuk pembangunan wilayah dan masyarakat dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kita nanti ketika Anda belajar kembali ke kampus, kita mulai dari bawah. Jadi kita mengumpulkan data, belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana mengolahnya dan menjadikan dia informasi. Bagaimana informasi itu menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dalam berbagai sektor. Oke, kita lanjutkan. Nah, saat ini kita tahu bahwa di era informasi yang sangat crowded ya, sangat ramai saat ini. Jadi kalau misalkan Profesor Nuh itu pernah menyampaikan, beliau mantan rektor kita yang luar biasa, pernah 2 kali jadi menteri juga, bahwa zaman ini tuh kita memasuki masa di mana orang-orang mengalami obesitas informasi, jadi kegemukan dengan informasi. Begitu juga di bidang kita, di bidang geospasial. Jadi kalau kita cari buku data geospasial itu banyak banget di internet. Tetapi yang bisa kita pakai dalam arti datanya itu berkualitas, itu nggak banyak. Nah, sehingga kita perlu kontrol ini data ini supaya dia bisa dipakai. Mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai, tetapi misalkan bisa kita perbaiki supaya bisa dipakai. Mana data yang sama sekali nggak bisa kita pakai karena itu sampah, gitu. Itu harus kita tahu. Nah, kira-kira kualitas data geospasial atau data dan informasi geospasial itu ditentukan oleh 7 hal ini. Ini ada bukunya sendiri yang ini. Jadi Element of Spatial Data Quality, nah, bukunya. Nanti kita bisa baca-baca. Jadi yang pertama itu adalah namanya lineage atau riwayat data. Jadi setiap data geospasial yang kita punya itu harus kita tahu sejarahnya, riwayatnya, riwayat pembentukannya, siapa yang mengukurnya, gitu misalnya, kapan dia diukur. Jadi ada sejarahnya. Jadi kalau kita dikasih data, ini data geospasial, kemudian kita tanya pertama, siapa yang melakukan akuisisi data ini, siapa yang mengumpulkan data ini. Nah, orang yang ngasih data itu bilang saya nggak tahu, ya kita nggak bisa apa-apa. Sama dengan misalkan di angkatan Anda sekarang ada info misalkan minggu depan kuliah kosong semuanya, gitu. Semua kuliah di ITS kosong. Nah, pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan itu adalah riwayatnya, riwayat data ini. Kamu dapat info dari mana? Kapan itu info itu? Nah, kalau dia nggak bisa jawab, aku nggak tahu, itu katanya, itu berarti kita nggak bisa menggunakan data itu sebagai informasi kita. Kemudian yang kedua, karena kita bicara tentang geospasial, itu ada namanya akurasi posisi, positional akurasi. Nah, ini penting banget, bolak-balik nanti ketika kita belajar tentang geomatika, itu selalu yang muncul akurasi. Berapa akurasinya? Nah, akurasi ini adalah ketepatan posisi sebuah data geospasial terhadap posisi sebenarnya di muka bumi. Gitu. Jadi kalau Anda dikasih koordinat, misalkan ini koordinatnya sekian, bintang, bujur. Kemudian ini data apa ini? Ini data warung pecel lele misalkan, warung pecel lele. Kemudian Anda masukkan koordinat itu gitu di Google Map Anda, kemudian Anda berangkat ke sana menggunakan data bintang bujurnya. Kemudian ketika nyampe di situ, Anda ketemu dengan pecel lele, tetapi tidak persis di pecel lelenya misalkan. Tapi Anda bisa lihat, pecel lele ada 100 meter dari saya. Itu artinya akurasinya itu 100 meter dari Anda. Ya, makin besar akurasinya ini, itu artinya dia nggak akurat.
Jadi ibarat kita, kalau kita akurasinya itu sudah sampai milimeter. Nanti Anda akan belajar gitu, akurasi kita itu ada beberapa yang dituntut sampai sub sentimeter. Jadi di bawahnya sentimeter. Nah ini biasa kalau untuk keperluan militer itu dipakai misalkan untuk meluncurkan rudal. Oh, kunci koordinatnya sekian. Nah, dikirimkan rudal. Yes. Kena nggak dia? Nah, kalau dia akurat, dia akan kena. Atau untuk keperluan sipil saat ini mulai berkembang itu adalah misalkan untuk keperluan mobil otonomus. Mobil otonomus. Anda bisa aja yang bayangkan gitu, mobilnya ini berjalan sendiri tanpa sopir gitu. Dia hanya dipandu dengan koordinat. Bayangkan jika misalkan koordinatnya ini nggak sinkron dengan jalan rayanya. Nggak usah jauh-jauh misalkan, dia meleset 1 meter aja gitu. 1 meter ke kiri misalkan dari jalannya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oh, bisa jadi dia masuk sungai, atau bisa jadi masuk warung orang, bisa jadi dia nabrak rumah orang gitu. Karena apa? Melesetnya sedikit, cuma 1 meter. Tapi ini akan berdampak banget, berdampak sekali gitu. Atau misalkan dia melesetnya ke kanan gitu, dia akan nubruk pengguna jalan yang berlawan arah dengan kita. Kemudian ketiga, atribut akurasi. Ini menyatakan tingkat kebenaran dan kerincian datanya. Yang tadi itu, saya dapat koordinat ngomongnya ini adalah SPBU. Kemudian koordinat itu saya cari gitu, menggunakan handphone saya, masukkan koordinatnya, saya ke sana. Ternyata bukan SPBU, tapi pecel lele misalkan. Nah, berarti ada masalah di atribut akurasinya. Gitu. Koordinatnya betul, di situ ada objek, tetapi objeknya salah. Itu tentang atribut akurasi. Kemudian completeness, ini kelengkapan prosedur atau metode yang digunakan dalam pengolahan data. Jadi nggak boleh melompat. Gitu. Jadi nanti kita ada SOP, namanya Standard Operational Procedure. Jadi kalau melakukan apa, itu ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Bahkan di kita itu SOP yang sampai fisik itu ada. Gitu. Jadi kalau misalkan ngukur di jalan raya seperti apa, mengumpulkan apa seperti apa, dan seterusnya, supaya tidak ada tidak ada yang kita lompati prosedurnya. Kemudian ada namanya logical consistency. Ini terkait dengan isi dari sebuah data itu tidak boleh bertentangan dengan logika umum. Logika umum yang berlaku pada suatu wilayah di mana data tersebut dibuat. Nah, jadi nggak boleh berlawanan dengan logika umum yang ada di situ. Nah ini agak susah ini contohnya. Mungkin ada contoh yang tidak terlalu dekat tapi mungkin bisa menjadi bayangan. Misalkan Anda punya data geospasial tentang sungai. Ini pernah terjadi di Kalimantan dan menjadi bahan yang masuk pengadilan. Jadi ada sebuah segmen sungai, kemudian di datanya itu ternyata misalkan sungainya mengalir dari utara ke selatan. Tapi masyarakat di situ bilang enggak, sungai ini nggak mengalir utara ke selatan gitu, tapi selatan ke utara gitu. Selatan ke utara, karena apa logikanya? Selatan ini lebih tinggi daripada yang utara. Air itu mengalir mengikuti hukum gravitasi. Dia mengalir dari yang tinggi ke rendah. Seperti itu. Nah ini kita harus hati-hati yang seperti ini. Saya juga pernah dulu ketika awal-awal ya, karena saya angkatan pertama di geodesi ITS, jadi nggak ada kakaknya. Kita nggak bisa dapat info lah dari kakak-kakak kita ya tentang apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita lakukan banyak coba-coba gitu. Jadi dosen menyebut seperti ini kita ikuti, tetapi banyak yang sifatnya coba-coba. Jadi kayak misalkan saya pernah praktikum dengan kawan-kawan, begitu selesai gitu, kita gambar gitu. Itu lama teman-teman berpikir, ini kayaknya ada yang salah deh, saya bilang. Cuman saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Ada teman-teman yang bilang seperti itu. Iya, saya juga nggak nyaman sama data ini. Kayaknya ada yang salah deh. Apanya yang salah? Ternyata orientasinya yang salah. Orientasi itu arah. Jadi misalkan arahnya mana? Utara atau selatan? Nah, arahnya itu terbalik. Jadi yang harusnya di utara itu objeknya kita buat di selatan. Gitu. Karena dulu alat ukur kita manual semua, jadi sangat susah untuk
memastikan utara, selatan, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, semantik akurasi. Nah, ini semantik akurasi ini kayaknya mirip dengan 3 ini. Jadi ini tentang ketelitian. Jadi akurasi itu sebenarnya hanya ada 2. Jadi posisional akurasi posisinya, satunya itu semantiknya. Nah, semantik ini tentang kontennya apa. Jadi ketelitian isi dari data geospasial. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan temporal information. Berkaitan erat dengan pentingnya fungsi waktu dalam data. Nah, ini penting banget. Jadi ketika kita dikasih sebuah data, itu selain yang tadi itu, kita juga harus tahu nih data ini dibuat kapan. Bisa jadi teman kita ngasih kita data sama ini tentang hal yang sama, tetapi dia kok datanya berbeda gitu. Bisa jadi dua-duanya benar, tetapi waktu perekamannya, misalkan pembuatannya itu yang berbeda. Satunya misalkan tahun 2011, satunya itu tahun 1911. Misalkan sama-sama bawa peta Surabaya. Ngeyel. Pokoknya peta Surabaya yang benar itu yang ini. Yang satunya ngeyel juga. Yang benar itu yang ini. Nah, harus kita cek, kamu dapat dari mana? Saya dapat dari mbah buyut saya. Gitu. Saya dapat di rumah saya, kemudian saya buka itu ada peta harta karun, peta Surabaya 1911. Gitu. Nah, dua-duanya benar. Tapi harus ada dilengkapi dengan informasi waktu tadi. Jadi itu sangat penting ada informasi waktu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin cerita-cerita aja yang ini. Jadi sumber utama data geospasial itu banyak sekali. Kira-kira kalau kita gabungkan jadi 2 hal, kira-kira cuma 2, terestris sama ekstraterestris. Tapi masing-masing modelnya banyak banget. Makanya sekarang geomatika itu jadi keren banget. Karena apa? Di-drive oleh perkembangan teknologi. Gitu. Jadi kalau Anda lihat misalkan ini dia pemetaan terestris, ekstraterestris. Jadi kalau yang terestris itu sebenarnya merujuk kepada tanah. Terestrial itu sebenarnya tanah artinya. Tapi di bidang kita itu kalau saya lihat pengelompokan ini mengacu kepada bagaimana peralatan itu dipakai ketika kita melakukan akuisisi data. Jadi kalau alatnya itu hampir semuanya itu ada melekat di permukaan bumi, itu dia terestris. Tapi kalau sebagian atau yang utama, segmen utama itu ada di angkasa misalkan, atau di langit atau jauh dari permukaan bumi, itu maka dia ekstraterestris. Nah, ekstraterestris itu misalkan dia dibawa pesawat udara, dibawa oleh drone, dibawa oleh satelit dan sebagainya. Kemudian kalau yang terestris itu kita ngukur di lapangan. Jadi ini contoh misalkan ini adalah yang terestris, misalkan kita ada alat kita ini melekat di atas bumi, kemudian ini juga ini pemetaan batimetri di laut. Kemudian yang bawah-bawah ini adalah ekstraterestris, jadi antara objek dengan sensor yang merekam itu jauh lokasinya. Jadi kayak misalkan Anda punya GPS, itu di atas kita itu ada konstelasi satelit GPS. Dan itu yang utama. Walaupun kita perlu alat namanya receiver yang melekat di bumi. Tapi tanpa GPS yang tadi satelitnya yang di atas itu ada, itu kita akan tidak bisa menangkap lokasi kita dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah pemetaan terestris, ini adalah alat-alat yang nantinya harus Anda tahu. Jadi ini biasanya yang laki-laki gitu, yang pria gitu, itu sangat suka nih melihat alat-alat ini. Jadi alat-alat ini relatif berat, ya, relatif berat. Jadi kalau kita praktikum itu betul-betul olahraga. Makanya sejak sekarang ini, walaupun Anda WFH, itu harus olahraga, ya, harus olahraga. Jadi jaga kebugaran. Sedang setiap pagi ada yang jalan kaki, lari dan sebagainya. Tiap hari harus ada aktivitas itu, jangan di rumah saja. Nah, ini adalah teman-teman kita yang banyak sekarang yang laki-laki banyak beraktivitas di sini, di tambang dan sebagainya. Walaupun ada juga yang perempuan yang beraktivitas di seperti ini. Kemudian selanjutnya misalkan ini alat-alatnya, ini nanti akan diajari semua yang baik. Ada yang lebih bawah misalkan yang manual atau analog sampai yang digital.
Nah, yang ini laser scanner, jadi kalau kita pakai gitu, kita tempatkan, dia nge-scan daerahnya langsung dia akan terbentuk apa namanya informasinya. Nah, kemudian selanjutnya ini salah satu yang paling menarik dan apa namanya banyak juga yang suka karena surveinya ini banyak wisatanya. Walaupun ya satu dua akan mabuk laut gitu ya. Jadi kita menggunakan kapal, kadang kita menggunakan perahu ya untuk melakukan pemetaan bawah tanah seperti apa. Dan ini ada praktikumnya sendiri. Gitu. Jadi kita ke lapangan, kemudian ngukur di sisi pantainya, kemudian nyebrang ke laut, gitu, pakai perahu, ukur sisi apa namanya lautnya seperti apa. Kemudian yang ekstraterestris, yang ini banyak sekali sekarang, ada drone, ada satelit, kemudian ada terusnya ada pesawat dan sebagainya. Kira-kira seperti ini. Kalau yang ekstraterestris tadi itu salah satunya misalkan kalau kita kelompokkan ada namanya GNSS. Jadi yang Anda pegang saat ini itu mungkin kenalnya hanya GPS kenalnya. Padahal sebenarnya itu bukan hanya GPS. Sama dengan kalau Anda apa namanya ngomong tentang odol misalkan, mau beli odol, kadang ngomongnya itu tidak menyebut merek, tapi nyebutnya misalkan saya mau beli Pepsodent gitu. Tapi yang dibeli itu Ciptaden gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Di kita juga seperti itu. Jadi menyebutnya GPS, padahal yang dipakai GLONASS misalkan, atau Beidou atau Galileo. Nah, kenapa dia lebih terkenal? Karena pertama kali muncul dan itu yang pertama kali dikenal orang. Nah, di kita itu ada namanya GNSS. Ini juga ada mata kuliahnya sendiri yang dan cukup selain berat juga cukup menarik, menantang. Jadi Global Navigation Satellite System. Jadi GPS ini punyanya Amerika saat ini paling banyak digunakan. Kemudian Kompas atau Beidou ini punyanya Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian ada Galileo. Galileo ini punyanya Uni Eropa. Gitu. Kalau GLONASS ini kalau nggak salah ini punyanya Rusia. Dan beberapa negara kayak India, Taiwan itu memiliki satelit GNSS sendiri yang bekerja secara regional. Kemudian selanjutnya ini juga Anda akan belajar tentang penginderaan jauh. Ini adalah salah satu cara mengumpulkan data spasial tadi. Jadi kita memanfaatkan semacam kamera. Jadi kalau saya punya kamera, kameranya di bawah, terbang keluar bumi, kemudian dia mengelilingi bumi. Kerjaannya motret bumi saja, selfie buminya, potret. Kemudian datanya dikirim ke kita. Nah, di luar sana itu banyak sekali satelit pengamatan bumi atau Earth Observation Satellite namanya. Nah, ini juga yang kita pelajari. Jadi, gimana data ini misalkan ditransmisikan ke bumi, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menjadikan dia sebagai data atau informasi, dan seterusnya. Ini juga ada mata kuliahnya sendiri. Jadi, kalau kita dalami ini gitu, sebagian kecilnya saja itu bisa 3 SKS, dan nanti ada mata kuliahnya sendiri. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab.